fauna gajah Sumatera. Itu ada tulisannya, gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera ini berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah Asia seperti di India maupun Thailand. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sama-sama gajah, kenapa gajah Sumatera atau gajah Indonesia ini yang memang dulunya dari Asia ke Indonesia itu kok ukuran tubuhnya lebih kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas keunikan fauna ya. Keunikan fauna yang berkaitan dengan fenomena eksistensi ruang. Ini lanjutan materi yang sebelumnya, yaitu sebaran fauna dunia dan Indonesia. Pertama, pentingnya penekanan eksistensi ruang. Ini berkaitan dengan definisi geografi menurut Semlok Igi, Seminar dan Lokakarya Ikatan Geograf Indonesia di Semarang tahun 1988, yang menekankan tentang studi persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Jadi mempelajari sesuatu yang sama tapi berbeda. Ini akan kita pelajari nanti. Faunanya sama tapi ukurannya berbeda. Dari sudut pandang kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan. Yang kedua adalah pendapat Prof. Dr. Edi Purwanto MPD. Beliau adalah guru besar bidang pendidikan geografi dari Universitas Negeri Malang. Menyatakan bahwasannya penting menekankan eksistensi ruang yang beliau sebut sebagai geografi I. Yang ketiga, penekanan eksistensi ruang ini dapat memunculkan penalaran tingkat tinggi. Pertama, keunikan fauna gajah. Ini ya, fauna gajah Sumatera. Itu ada tulisannya, gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera ini berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah Asia seperti di India maupun Thailand. Itu yang perlu kita garis bawahi. Sama-sama gajah, kenapa gajah Sumatera atau gajah Indonesia ini yang memang dulunya dari Asia ke Indonesia itu kok ukuran tubuhnya lebih kecil? Sumbernya Wikipedia. Mungkin kita beberapa meragukan ya sumber Wikipedia ini karena kurang valid ya, ada yang bilang seperti itu. Tapi pertama kali saya tahu informasi ini saya dapatkan dari acara film dokumenter yang ditayangkan oleh Discovery Channel. Saya cari videonya agak kesulitan, jadi saya cari di Wikipedia saja. Perbandingan ukuran gajah Asia dan gajah Sumatera ini ya. Gajah Asia, kenapa ukuran tubuhnya lebih besar? Pertama, gajah Asia ini sangat mungkin dia masih hidup di kawasan tropis. Namun tropisnya berbeda dengan tropis Indonesia karena sinar mataharinya lebih sedikit atau lebih jauh dari garis khatulistiwa. Kemudian memunculkan hutan yang jarang pepohonan. Jadi ada hutan tapi jarang pepohonan. Artinya pepohonannya tak selebat hutan hujan tropis seperti yang ada di sekitar khatulistiwa, seperti halnya wilayah hutan hujan tropis Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan gajah Asia tetap leluasa bergerak meskipun tubuhnya berukuran besar.
Ini contoh ya, gajah Asia ya, di Thailand ya, ukurannya lebih besar. Jadi kita bandingkan nanti gambarnya ketika dinaiki orang ini dengan gajah Sumatera yang nanti juga akan dekat dengan manusia yang berdiri di sekitarnya. Yang kedua, gajah Sumatera. Ini ya, kalau kita bandingkan dengan gambar yang tadi, ukurannya memang lebih kecil karena ada manusia yang berdiri di dekatnya. Ini perbandingan ukuran dengan foto yang sebelumnya tadi, ini lebih kecil ukuran gajahnya. Kenapa? Yang dulunya asli gajah Asia ketika datang ke Indonesia, gajah ini mengalami perubahan ukuran tubuh. Pertama jelas ya, karena iklim tropisnya ini bisa dikatakan sebagai daerah ekuator, yaitu 0 sampai 10 derajat LU maupun LS. Akibatnya terbentuklah hutan hujan tropis yang sangat lebat. Pepohonannya sangat rapat. Kemudian kondisi pepohonan yang lebat dan rapat ini membuat gajah Asia yang berukuran tubuh lebih besar kesulitan melakukan mobilisasi atau sulit bergerak. Bertahun-tahun, ratusan tahun hidup di kondisi yang seperti itu, akhirnya gajah Asia yang semula berukuran besar mengalami adaptasi morfologi. Akibatnya gajah Asia memiliki ukuran lebih kecil menjadi gajah Sumatera yang ada saat ini. Ini bisa kita kaitkan dengan materi biologi. Adaptasi morfologi ini ya, penekanan kurikulum merdeka. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan lupa terus dukung kami dengan subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan like, komen di kolom komentar di bawah video agar kami tetap eksis dan terus bersemangat dan lebih bersemangat menampilkan konten-konten yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.